Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemasaran internasional ingin menjelaskan materi mengenai neraca pembayaran. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Donna Angelina selaku presentator pertama, Ayuni Pangesti selaku presentator kedua, saya Sri Wansari selaku moderator dan presentator ketiga, Salsabila Fadila selaku presentator keempat. Baiklah, langsung saja untuk presentator pertama, Donna Angelina di sini akan menjelaskan mengenai apa itu neraca pembayaran dan macam-macam neraca pembayaran. Kepada Donna Angelina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Donna Angelina. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin neraca pembayaran. Yang pertama, apa itu neraca pembayaran? Yang kedua, komponen-komponen neraca pembayaran, dan yang ketiga, macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama, apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Poin yang kedua, menjelaskan komponen-komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran ada 5 bagian yang saling berhubungan. Yang pertama, neraca perdagangan, kedua, neraca jasa, ketiga, neraca hasil modal, 4, neraca lalu lintas modal, dan yang kelima, neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan ialah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Jika nilai ekspor lebih besar dari impor, maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan. Tetapi bila nilai ekspor lebih kecil daripada impor, maka negara mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan surplus disebut juga dengan neraca perdagangan aktif, sedangkan neraca perdagangan defisit disebut juga dengan neraca perdagangan pasif. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Misalnya jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan, dan jasa perbankan. Yang ketiga, neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Yang keempat, neraca lalu lintas modal atau capital account. Neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. Dan yang kelima, neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Neraca lalu lintas moneter ialah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri dari emas dan devisa. Poin yang ketiga, macam-macam neraca pembayaran. Macam-macam neraca pembayaran ada 3. Yang pertama, neraca pembayaran defisit, yang kedua, neraca pembayaran surplus, dan yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debat lebih besar dibanding dengan transaksi penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debat lebih kecil. Dan yang ketiga, neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debat sama dengan transaksi kredit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu transaksi neraca pembayaran akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Ayuni Pangesti. Kepada Ayuni Pangesti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai transaksi neraca pembayaran. Neraca pembayaran secara umum dicatat pada saat terjadinya transaksi atau perpindahan hak kepemilikan sumber daya. Dalam neraca pembayaran, pemilik utama ialah penduduk suatu negara. Sistem penyusunan neraca pembayaran secara internasional didasarkan kepada aliran transaksi. Penyusunan neraca pembayaran mengacu kepada manual neraca pembayaran yang merupakan hasil konferensi internasional yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional. Neraca pembayaran juga dapat dicatat ketika aliran dana terjadi. Pencatatan jenis ini digunakan untuk keperluan analisis permintaan dan penawaran valuta asing. Dalam neraca pembayaran,
Pencatatan transaksi mempergunakan prinsip sistem pencatatan ganda, dengan setiap transaksi dicatat dengan nilai yang sama pada kedua sisi, yaitu pada sisi debit dan sisi kredit. Dalam neraca pembayaran, periode pencatatan transaksi dilakukan dalam rentang waktu triwulan, semester, atau setahun. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu yang pertama ada transaksi debit, adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut dengan transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua yaitu ada transaksi kredit, adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga dengan transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat neraca pembayaran yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk manfaat neraca pembayaran internasional antara lain, yang pertama, untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. Yang kedua, untuk mengetahui informasi, struktur, dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. Yang keempat, untuk indikator yang digunakan oleh IMF untuk memberikan bantuan keuangan. Yang kelima, sebagai indikator penting ekonomi suatu negara. Yang keenam, indikator fundamental ekonomi selain tingkat inflasi, pertumbuhan, GNP, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu sebagai pertimbangan dalam pemerintah dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional, dan mengambil kebijakan politik internasional. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan permasalahan neraca pembayaran akan dijelaskan oleh Salsabila Fadila. Kepada Salsa, saya persilahkan. Tujuan neraca pembayaran Indonesia. Sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik neraca pembayaran Indonesia dibuat dengan tujuan sebagai: yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Lalu yang keenam ada sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun devisa serta sebagai sumber data penyusun statistik neraca nasional. Lalu apa saja manfaat yang ada di neraca pembayaran, yaitu yang pertama untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk sebuah negara dengan penduduk negara lain. Yang kedua ada untuk mengetahui informasi struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga ada untuk mengetahui kondisi keuangan internasional suatu negara. Yang keempat ada untuk indikator yang digunakan oleh IMF untuk memberikan bantuan keuangan. Yang kelima ada sebagai indikator penting ekonomi suatu negara. Lalu permasalahan neraca pembayaran internasional, yaitu salah satu masalah dalam neraca pembayaran internasional adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Tidak keseimbangan dalam neraca pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor alam, kegiatan ekonomi pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit. Kondisi defisit menunjukkan bahwa nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Apabila suatu negara terus melakukan impor tanpa mengimbanginya dengan kegiatan ekspor, dapat membahayakan saldo neraca transaksi berjalan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.